Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Fitbahtiar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik pembuatan radiografik intraoral dari awal persiapan pasien sampai dengan processing film. Nah teman-teman, tahukah kalian, dalam dunia kedokteran gigi, terkadang pemeriksaan anamnesa dan klinis tidak cukup untuk menegakkan suatu diagnosa. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah pemeriksaan radiologi. Gambaran radiologi memungkinkan kita sebagai operator untuk melihat kondisi dari mahkota, akar, jaringan periodontal, dan juga tulang alveolar, serta kelainan-kelainan yang berada di apikal gigi. Selain itu, gambaran radiologi memungkinkan kita sebagai operator untuk melihat perawatan-perawatan atau treatment apa saja yang sudah dilakukan di gigi tersebut. Sebagai pemeriksaan penunjang dalam menegakkan suatu diagnosa pada pasien di kedokteran gigi, terdapat beberapa teknik yang biasa kita gunakan untuk melakukan proyeksi intraoral. Dan di video ini, saya akan menjelaskan teknik pembuatan radiografik intraoral dengan proyeksi periapikal. Proyeksi periapikal dapat kita bedakan menjadi dua teknik dalam pengambilan proyeksi. Yang pertama yaitu teknik paralel dan yang kedua yaitu teknik bisecting. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik bisecting. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan dalam pembuatan radiografik intraoral. Yang pertama yaitu tahap persiapan pasien, meliputi sapa pasien dengan baik. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya Muhammad Riza Fitbahtiar yang menjadi operator yang akan mengambil foto pada gigi Ibu hari ini. Yang kedua yaitu identifikasi data dan indikasi pasien. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah boleh saya minta surat konsul dan administrasi? Baik Ibu, terima kasih. Ini sesuai dengan surat konsul, nanti akan dilakukan pengambilan foto radiografi pada gigi 24 ya Bu. Namun sebelum melakukan pengambilan foto Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, nama Ibu Hamidah, tempat tanggal lahir Tuban 7 Maret 1970, alamat Jalan Kebonsari nomor 20 Tuban, betul Bu? Status perkawinan sudah menikah, agama Islam dan suku Jawa, betul ya Bu? Baik Bu, apakah Ibu pernah melakukan pengambilan foto ronsen sebelumnya? Oh belum pernah ya, baik. Maaf Ibu, apakah sekarang Ibu sedang mengandung? Tidak, baik. Selanjutnya yaitu jelaskan prosedur radiografik secara singkat. Jadi Bu, pada proses pengambilan foto nanti akan ada sinar yang namanya sinar X dan film radiografi. Nah, nanti film ini akan dimasukkan ke dalam mulut Ibu. Kemudian saya nanti akan menginstruksikan Ibu untuk memegang film dengan menggunakan Ibu jari kanan Ibu, karena yang akan dilakukan pengambilan foto radiografi gigi premolar sebelah kiri ya Bu. Yang kelima yaitu pasien menandatangani lembar persetujuan atau informed consent. Nah Ibu, pada pengambilan foto radiografik nanti ini akan menimbulkan beberapa efek samping, yaitu mual, pusing, dan kemerahan. Namun Ibu jangan khawatir, karena Ibu nanti akan menggunakan apron. Apron itu merupakan alat pelindung untuk melindungi diri dari paparan langsung sinar radiasi. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada, sebelum melakukan pengambilan foto, mohon Ibu untuk membaca terlebih dahulu lembar informed consent atau lembar persetujuan Ibu sebelum dilakukannya pemeriksaan. Dan jika Ibu setuju, nanti di bawah kolom ada kolom tanda tangan, nanti Ibu tanda tangan di situ. Ini Bu. Langkah selanjutnya yaitu instruksikan pasien agar melepaskan benda-benda yang dapat menghalangi proses pembuatan foto radiografik seperti kacamata, emas, dan lain sebagainya sebelum memasuki ruangan pengambilan foto. Nah, baik
Ibu, terima kasih. Sebelum memasuki ruang pengambilan foto, mohon maaf Ibu untuk melepaskan perhiasan yang menempel dari badan Ibu, seperti kacamata, cincin, kalung, dan jam tangan atau lain sebagainya Ibu. Kita kesini. Setelah memasuki ruang pengambilan foto, tahapan persiapan pasien yang terakhir yaitu pemakaian apron untuk melindungi dari paparan langsung sinar radiasi. Tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan operator. Pertama, operator menyiapkan film exposure. Kedua, operator menyiapkan KVP, MA, dan waktu exposure pada mesin X-ray sesuai dengan anatomis gigi yang akan difoto. Ketiga, operator menggunakan apron. Dan yang terakhir yaitu operator melakukan tindakan aseptik, mencuci tangan, menggunakan handscoon, dan memakai masker. Setelah tahapan persiapan pasien dan operator siap, langkah selanjutnya yaitu memposisikan kepala pasien. Posisikan pasien duduk dengan tegak, arahkan pasien dengan pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, atur posisi kepala pasien dengan tragus dan ala nasi sejajar dengan lantai untuk rahang atas. Sedangkan untuk rahang bawah, tragus dan sudut bibir sejajar dengan lantai. Langkah selanjutnya yaitu pengaturan film dalam rongga mulut, pengaturan proyeksi intraoral, dan pemajangan sinar X dengan teknik bisecting. Sesuai dengan indikasi pasien, saya akan melakukan pengambilan foto pada gigi 24. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, letakkan film atau proyektor dari insisal atau okklusal dengan marker atau dot menghadap ke arah sinar datang. Karena saya menggunakan gigi posterior, maka posisi film adalah horizontal. Instruksikan pasien untuk menahan film reseptor dengan jari telunjuk atau ibu jari di daerah servikal atau mahkota gigi. Kedua, arahkan konus sinar X tegak lurus dengan garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film. Ketiga, atur jarak konus sinar X terhadap objek sebesar kurang lebih 200-400 mm. Selanjutnya yaitu atur sudut horizontal dan sudut vertikal dari konus sinar X dengan sudut horizontal 70 derajat dan sudut vertikal 40 derajat untuk gigi premolar. Langkah selanjutnya yaitu atur KVP, MA, dan waktu exposure pada mesin X-ray sesuai regio dan indikasi. Selanjutnya yaitu operator keluar ruangan atau berada di balik screen BB dan menekan penyinaran atau exposure. Langkah selanjutnya yaitu pastikan bahwa penyinaran dilakukan sampai dengan selesai. Tahapan yang ke-8 yaitu operator masuk kembali pada ruangan saat penyinaran sudah selesai. Dan tahapan yang terakhir yaitu film dibersihkan dari saliva menggunakan tisu. Tahapan yang kelima yaitu tahapan yang terakhir, processing film. Tahapan yang dilakukan, pertama, operator memakai masker dan sarung tangan. Kedua, operator mematikan lampu pijar, kamar gelap, dan nyalakan safe light. Ketiga, buka pembungkus film dan jepit film pada film hanger. Keempat, masukkan atau celupkan film pada cairan developer. Larutan ini berfungsi untuk mengubah kristal silver halide yang telah terpapar sinar X menjadi butiran silver metal. Pencelupan dilakukan sampai kekontrasan terlihat jelas, jadi dapat dibedakan bagian film yang terekspos dan tidak terekspos sinar X. Lama pencelupan sesuai dengan rekomendasi referensi. Keenam, cuci film dengan air untuk menghilangkan sisa cairan developer. Kemudian, masukkan film pada cairan fixer. Cairan ini berfungsi untuk melarutkan dan menghilangkan kristal silver halide dari film. Pencelupan ini sampai kontras, detail, dan ketajaman terlihat jelas. Lama pencelupan tergantung pada rekomendasi referensi. Setelah itu, cuci film dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan fixer. Dan tahapan yang terakhir yaitu setelah bersih, film dikeluarkan dan dikeringkan. Setelah prosesing film selesai, langkah selanjutnya yaitu evaluasi mutu radiografi.
lakukan evaluasi mutu radiografi agar hasil radiografi dapat diinterpretasikan. Poin-poin interpretasi evaluasi mutu yaitu: pertama, cakupan objek gigi dalam radiografi. Kedua, tidak adanya tumpang tindih. Dan yang terakhir yaitu kontras, detail, dan ketajaman hasil radiografi. Nah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai teknik radiografi intraoral. Semoga bermanfaat. Terima kasih.